Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin khairil bariyah wa alihi wa sahbihi ad-du'ati bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ada situasi di mana situasi itu memberikan inspirasi bagi orang-orang yang belum memahami, tetapi sesuatu itu juga bisa menimbulkan pro dan kontra. Yang saya maksudkan, ketika ada seorang yang di Indonesia ini cukup ternama, seorang yang namanya sudah dikenal, seorang cendekiawan dan berpendidikan cukup, ya, pendidikannya tinggi dalam strata pendidikan, tetapi mengungkapkan sesuatu yang kalimat itu menyebabkan menjadi kontroversi. Dia mengatakan kurang lebihnya, ya saya katakan dengan kurang lebihnya, bahwa saya sholat sehari semalam 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Yang ia maksudkan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan waktu-waktu sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan waktu-waktu sholat yang secara, ya, teratur menentukan waktu-waktu sholat itu. Nah, ini kelihatannya menjadi perkataan biasa, tetapi sesungguhnya menjadi luar biasa. Sebenarnya ada maksud apa orang mengungkapkan ini? Maka kemungkinan yang pertama, orang ini adalah ingin meraup, ya, simpatik dari orang, ya, dari masyarakat, meninggikan followers barangkali, atau ingin mendapatkan atensi yang lebih luas, sehingga mengatakan hal ini yang tidak lazim diucapkan. Di dalam ilmu komunikasi sebenarnya memang kita dikenal, apabila kita melakukan sesuatu yang aneh maka memudahkan kita untuk menjadi orang yang terkenal. Dalam sebuah makalah dikatakan bul zamzam fatu'raf, kencingin, ya, air zam-zam, sumur zam-zam, kau kencing saja di sumur zam-zam maka kau akan dikenal orang seluruh dunia. Nah, apakah ini yang menjadi motivasinya? Saya ragu untuk mengatakan itu. Dalam makalah lain juga ada yang mengatakan bahwa idza aradta an takuna masyhuran kunta fihan. Apabila kau ingin menjadi orang yang terkenal, jadilah orang yang rada bego sedikit, gitu ya. Jadi mengungkapkan sesuatu yang berbeda daripada umumnya, maka itu akan mengundang simpatik. Nah, di kalangan artis ada yang memanfaatkan pola-pola pendekatan komunikasi yang semacam ini dalam rangka mendongkrak popularitas. Biarkan itu dunia mereka, tetapi ketika perkataan itu berdimensi keagamaan menjadi masalah tersendiri. Apakah itu tujuannya? Nah, bisa jadi yang kedua, dugaan ini bahwa sebenarnya ini memang ada muatan. Ya, ada muatan keagamaan, ada muatan paham atau mazhab dari sekte-sekte Islam yang ingin mengeksiskan pendapatnya. Kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ditentukan waktu-waktu sholat, Nabi sendiri ketika pulang, ya, menyelenggara dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi tidak melakukan sholat. Kenapa? Undang-undangnya sudah ada, ketentuannya sudah ada, cuma juknisnya belum ada. Maka malaikat Jibril lah yang membimbing, yang memberikan tanda-tanda alam, waktunya masuk sholat subuh, waktunya lah sekaligus mengimaminya, tanda-tanda sholat zuhur, mengimaminya, tanda-tanda sholat asar, mengimaminya, sholat maghrib dan sholat isya,
baru keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu menunjukkan bahwa hadis memiliki peranan sebagai tabyin, sebagai penjelas, tasrih terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau argumentasinya bahwa tidak ada ketentuan sholat, waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran, bagaimana orang melakukan bayar zakat? Tidak ditentukan zakat itu berapa jumlah zakat yang mesti dikeluarkan. Urutan-urutan di dalam melakukan ibadah haji juga tidak disebutkan. Hanya poin-poinnya yang ditentukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan itu. Artinya secara simpel kita mengatakan, kalau ada orang mengatakan tidak ada ketentuan sholat yang diatur di dalam Al-Quran secara langsung tentang waktu-waktu sholat, maka orang ini bisa dituduh inkarus sunnah. Orang yang menolak kehadiran daripada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bobot dan muatan memang bernuansa, ya, satu pemahaman, karena ada satu sekte di dalam Islam itu yang sekte itu memang mengerjakan kegiatan sholatnya itu karena tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran secara langsung, maka itu dianggap menjadi sebuah kebebasan. Jadi cara mengerjakannya tanpa ada halangan pun seperti ini. Dia mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar di jamak. Ya, sholat zuhur sama asar di jamak dan mengerjakannya kira-kira 10 menit sebelum maghrib. Ya, selesai 5 menit, kemudian masuk sholat maghrib, langsung dia sholat maghrib di jamak dengan sholat isya. Ya, jadi zuhur dengan asar jamak takhir, kemudian maghrib sama isya jamak takdim. Maka dalam satu tempat maghrib ini dia mengerjakan 4 sholat. Kemudian dia sholat nanti di subuh. Nah, ini adalah perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan normal, dalam kesehariannya seperti itu. Apakah ini yang menjadi target dari ucapan saudara kita ini? Ya, bahwa boleh melakukan sholat yang semacam ini. Nah, ini yang saya katakan bahwa sekte di dalam ajaran Islam ada yang melakukan itu dengan dalil Al-Quran tidak menjelaskan ketentuan waktu sholat, hanya ditentukan 5 waktu saja. Nah, Bapak sekalian dan para pemirsa, ini kita mesti memahami bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat, ya, bagi orang-orang yang beriman itu, ya, sudah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan, artinya tidak bisa keluar dari ketentuan itu. Tetapi yang mesti kita pahami juga bahwa sebenarnya dalam praktek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sering melakukan di dalam kitab-kitab hadis, Nabi menjamak antara zuhur dengan asar. Kemudian Nabi juga pernah menjamak, ya, maghrib dengan isya. Tetapi tidak disatukan dalam satu tempat. Artinya pada situasi tertentu itu dilakukannya secara terpisah. Zuhur dengan asar sendiri, kemudian maghrib sama isya tersendiri. Ya, tidak ada didapati ketentuan fi syiddatil khauf, ya, dalam keadaan tertentu pun yang pelaksanaannya semacam ini. Walaupun kemungkinan merekayasanya bisa terjadi yang semacam ini. Nah, di dalam mazhab-mazhab yang kita kenal, mazhab Imam, ya, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal tidak mengenal ajaran ini. Ya, mengerjakan 5 sholat waktu dengan 2 waktu sholat. Tetapi ada sekte yang tadi, ya, kita kurang berkenan untuk menyebutkannya. Memang mereka memahaminya begitu. Yang penting 5 waktu dikerjakannya. Ya, yang penting 5 waktu yang dikerjakannya, tetapi tidak, ya, pada waktu-waktu yang digambarkan oleh Nabi. Kalau kita lihat di dalam fatwa-fatwa ulama, ya, apakah Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian Darul Ifta di Saudi dan lain sebagainya,
tidak ada petunjuk yang membenarkan sholat dengan model yang semacam ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sekte yang dipahami oleh sebagian orang itu dengan cara memahami semacam itu adalah termasuk thariqatus syazah, ya, thariqah yang menyimpang. Ya, thariqah yang menyimpang, yang tidak memiliki dasar atau nas yang kuat, sehingga perkataan itu bukan menjadi muatan cuma semata-mata tentang publikasi, tentang popularitas, tetapi memang ada kemungkinan muatan-muatan keagamaan yang memahamkan orang untuk semacam itu. Nah, di dalam salah satu hadis pernah dijelaskan bahwa memang Nabi pernah melakukan sholat yang semacam itu, dan itu kalau kita lihat di dalam hadis itu tidak ada alasan tidak ada uzur karena hujan, tidak karena peperangan dan lain sebagainya, tetapi dikatakan ilatnya ini kaila yukhrija ummatahu. Pada saat itu di Madinah itu beberapa, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 6 malam dilakukan sholat zuhur, sholat maghrib sama isya di jamak itu dalam 7 hari atau 8 hari di dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim. Tetapi alasannya liyukhrija ummatahu, agar supaya umat pada waktu itu tidak terpencar-pencar. Nah, kondisi alam di kota Mekah di Saudi Arabia itu, kalau dinginnya super dingin, kalau panas super panas. Bisa jadi ini adalah situasi di mana sangat dingin dan cuacanya, anginnya itu menyakitkan. Nah, itulah yang dijadikan ilat oleh ulama kenapa Nabi melakukannya 7-8 malam pada waktu itu. Tetapi zuhur sama asarnya tidak dijadikan bersama-sama dan didekatkan semacam itu. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, dan mudah-mudahan kita tidak akan ketemu lagi dengan perkataan-perkataan yang cuma mengandalkan, mengharapkan popularitas, tetapi dampak secara resiko keagamaannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan mudah-mudahan yang memahami ini tidak ini menjadi sesuatu yang berkepanjangan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.